Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu yang masih duduk di belakang, boleh maju ke depan ya, supaya kursi yang ada di depan tidak kosong. Ya, Bapak Ibu yang di belakang bisa maju ke depan, supaya kursinya nggak bolong-bolong. Ayo Ibu Budi, nggak apa-apa, maju aja satu kursi. Mari kita siapkan hati kita. Mazmur 113 ayat 1 sampai 3. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita rasakan kehadiran Tuhan saat ini di tengah-tengah kita. Tuhan, Rohmu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah Roh-Mu Tuhan bekerja. Katakan, saat ku memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita puji, kita angkat pujian ini sekali lagi. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, katakan, Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Katakan, ku angkat hatiku,
ku angkat hatiku. Inilah hati kami Tuhan. Ku pandang ke kami mau memandang Engkau saja Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan katakan ku angkat hatiku. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Seperti pujian ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mempersilakan Engkau Tuhan untuk memasuki hati kami. Bertatalah Tuhan di dalam hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kami. Kami mau serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biar Engkau yang beracara pada hari ini, sehingga kami boleh merasakan Tuhan benar-benar hadir dan Engkau nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan kembali. Ada terang sekarang padaku. Ada terang sekarang. Ada terang sekarang padaku. Keindahan tak terperi. Melebihi sinar dunia. Ya Yesus yang memberi. Terang sekarang. Terang sekarang. Pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku. Karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terang padaku. Bait kedua. Ada kidung kini padaku. Lagu puji baginya. Yesus Tuhanku yang maha tahu. Menangkap isinya. Terang sekarang. Terang sekarang. Pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku. Karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku. Bait yang ketiga. Ada kidung kini padaku. Karena Tuhanku dekat. Rasa damai tinggal dalamku. Penuh dengan berkat. Dan sekarang pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku. Karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku. Tiba saatnya kita akan membuka Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai 31.
Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu akan membacakan ayat yang genap. Doa Jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya persilakan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Sebelum kita akan mendengar doa syafaat yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Diakon Sri Dadi, kita angkat satu pujian, kita katakan bahwa doa mengubah segala sesuatu. Adaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan
Katakan saat kenyataan di depanku. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya akan berdoa, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan pujian yang baru saja disampaikan ini. Beberapa hari lalu pada waktu kami diundang untuk saya terutama dengan teman-teman untuk menyelesaikan satu tugas tertentu, ada yang bersaksi kepada kami. Dia mengatakan bahwa anaknya, putranya yang disayanginya kena narkoba, dan pada waktu dia kena narkoba dia sedang sakau. Pada waktu itu dia menginginkan uang untuk membeli narkoba yang diperlukannya. Pada waktu dia sedang marah sekali karena bapaknya tidak memberikan uangnya, maka dia membawa golok yang begitu besar, katanya bapaknya mau dibunuh. Bapaknya ada di kamarnya dan dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan untuk menolong putranya. Pada waktu anaknya datang itu dengan membawa golok di tangannya, kemudian dia siap untuk membunuh bapaknya. Yang terjadi adalah bapaknya hanya mengatakan, "Nak, ini bapak." Dia sudah berdoa terlebih dahulu, "Nak, ini bapak. Ini bapakmu. Aku menyayangi kamu." Yang terjadi adalah tiba-tiba goloknya jatuh. Begitu goloknya jatuh, langsung anaknya tersungkur di kaki bapaknya. Luar biasa, dia bingung, anak ini kenapa? Anaknya minta maaf, padahal dia sudah membawa golok untuk membunuh bapaknya. Kemudian anak itu diangkat, terus didoakan, dan sekarang anaknya menjadi seorang pengusaha yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa kuasa doa sebenarnya. Dan itu terjadi. Itu adalah salah seorang mahasiswa kami yang bersaksi. Pada waktu dia mengundang kami untuk mengakhiri semester ini. Jadi baru beberapa hari yang lalu. Dia bersyukur karena putranya sekarang memegang satu usaha, dan yang paling menggembirakan hatinya adalah bahwa putranya mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Doa mengubah segala sesuatu. Kita akan masuk dalam doa kita di bawah tuntunan kitab Mazmur pasal 113 ayat 1 sampai 3. Mari kita meneduhkan hati di hadapan Tuhan.
Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami memuji nama-Mu karena kebaikan Tuhan yang luar biasa atas kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hanya Engkaulah ya Tuhan yang menjawab doa-doa kami. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan telah memberikan pemulihan langkah demi langkah untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang menderita. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai mereka. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjamah mereka dan mereka sedang dalam pemulihan mereka. Kami bersyukur karena Pak Riko sudah dijamah oleh Tuhan dan dia mulai pulih kembali. Demikian juga dengan Pak Effendi. Kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan dia dan memberikan kepadanya pemulihannya kembali. Juga Ibu Kasiman, kami percaya bahwa pemulihannya selangkah demi selangkah sedang terjadi karena kasih-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk itu. Terpujilah nama-Mu. Demikian juga dengan saudari kami Karen yang memerlukan pertolongan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan bersama dengan dia, memberikan penghiburan khusus pada saat dia sedang pemulihan kesehatannya. Demikian juga dengan Gerin yang kami melihat sudah bersama dengan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa tangan kasih sayang-Mu yang menolongnya. Kami bersyukur bersama-sama dengan seluruh keluarganya yang telah Tuhan nyatakan kesembuhan baginya. Demikian juga kami menyerahkan kakaknya Ibu Yuwono. Kami percaya Tuhan mendengarkan permohonan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memulihkan dia kembali. Demikian juga dengan adik Ibu Srini, kami menyerahkan penuh ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Kami bersyukur karena doa kami tidak sia-sia, bahwa pemulihan sedang terjadi dari saudaranya Ibu Srini. Demikian juga dengan Ibu Topo Tuhan, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa pemulihannya sedang terjadi. Kami bersyukur Tuhan selalu bersama-sama dengan kami dan memperhatikan kami. Termasuk Charles, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan mengasihinya. Kami bersyukur Tuhan mendampinginya dan seluruh keluarganya. Ibu Ratna, kami menyerahkan penuh ke dalam tangan kasih sayang Bapa. Kami percaya bahwa kasih sayang-Mu bersama dengan dia. Kami bersyukur untuk itu semua ya Tuhan. Kami pun bersyukur untuk PKMB dan PKRB yang pada saat ini tetap bergiat di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan menjaga melindungi mereka sampai hari ini. Bahkan selanjutnya kami percaya tangan kasih sayang-Mu menjaga, melindungi, dan menolong mereka. Demikian juga untuk sekolah Injil Liburan yang akan datang ini. Kami bersyukur karena saudara-saudara kami mengingat perkara ini dan mereka bersiap-siap semua dengan kekuatan Tuhan, sehingga sekolah Injil Liburan yang akan datang ini Tuhan berkenan untuk memberkati mereka semua. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini, kesempatan menceritakan tentang Injil Tuhan di tengah-tengah liburan anak-anak. Kami tahu ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu atas semuanya ini, termasuk IDYC Tuhan yang akan dilaksanakan akhir bulan ini. Kami bersyukur karena tangan-Mu menolong semua panitia, semua yang sedang bersiap-siap untuk ambil bagian di dalamnya.
mereka yang akan hadir. Kami bersyukur Tuhan memberikan semua yang mereka perlukan, sehingga tidak ada sesuatu pun yang kekurangan. Bahkan kami bersyukur untuk negara dan bangsa kami, karena sampai saat ini negara kami dan bangsa kami tetap berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Dan kami semua umat-Mu dapat beribadah dengan baik, dengan tentram, dengan damai. Semuanya ini karena kebaikan hati Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur dengan segenap hati kami, karena perlindungan Tuhan bagi kami, termasuk kota kami, Tuhan lindungi. Cimahi Tuhan lindungi. Terpujilah nama Tuhan. Demikian juga dengan GGBI, Tuhan memberkatinya sedemikian rupa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Tuhan. Kami persembahkan ucapan syukur kami, puji-pujian kami, rasa terima kasih kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan. Katakan, Dialah adalah kuat dan juga Allah sumber kemenangan kita. Sedikit info Bapak Ibu sebelum nanti kita akan menyanyikan. Nanti ada pemeriksaan mata di samping gereja sepulang ibadah. Katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Katakan, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Katakan, meski musuh di depan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindungan-Mu. Kaulah Allah sumber. Katakan, kaulah kuatku, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku,
Silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Andri. Dan doa persembahan dibantu oleh Saudari Meli. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap rezeki dan berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami Bapa. Saat ini kami ingin memberikan persembahan Yesus, marilah Engkau yang memberkati, biar kami memberikan dengan hati yang tulus Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Bapa, Engkau memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagi. Mari kita nyanyikan bersama seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sebelum kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hosea yang berjudul Tetaplah Berdoa, PKMB dan PKRB akan mempersembahkan sebuah pujian. Dipersilakan. PKMB dan PKRB. Judulnya apa? Judulnya apa? Ada.
nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya. Terima kasih persembahan pujian PKMP. Ya. Jadi berkat bagi kita, menguatkan kita. Kalau betul kita di dalam Kristus, ya, dunia tidak bisa memisahkan, merenggut kita. Ya. Itu pesan pujian tadi. Ya, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya beri tema tetaplah berdoa. Dalam situasi kondisi kesusahan, saudara-saudara kita tekanan, baik di dalam komunitas atau di luar komunitas kita, biasanya orang itu enggan untuk berdoa. Justru ingin menjauhkan. Tatkala ontran-ontran 95, 98, banyak tempat ibadah dibakar. Pak, saya enggak ke gereja dulu. Pak, saya absen dulu. Itu beberapa respon. Kita akan belajar
melihat keberadaan gereja mula-mula, situasi dan kondisi tidak bersahabat, mereka tetap berdoa. Seperti apa situasi dan kondisinya? Mari kita belajar dan terlebih dulu kita berdoa. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai, memimpin kami, sehingga saat kami belajar firman-Mu, kami boleh Engkau berkati. Suara-suara yang mengganggu kami, biarlah Tuhan kami jauhkan dan kami bisa fokus beberapa menit ini, sehingga firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu memimpin dan menopang kami, dan kami siap menerima berkat dari Engkau. Ke tangan kuasa Yesus Kristus yang penuh kuasa, doa ini kami persembahkan. Amin. Tetaplah berdoa. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 21. Kesaksian Petrus dan Yohanes. Ini kelanjutan juga khotbah kemarin, sederet peristiwa yang terjadi setelah peristiwa Pentakosta. Ya. Kemarin kita sudah melihat kuasa nama Kristus yang begitu ajaib dan luar biasa. Kita sekarang melihat peristiwa-peristiwa yang dialami Petrus dan Yohanes. Bagaimana mereka bersaksi di hadapan teman-temannya atau jemaat saat itu. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Perhatikan, lalu mereka menceritakan. Evangelan dari kata evangelio. Atau kita sering mendengar malaikat itu angelo. Angel gitu ya. Bahasanya angelo. Bagaimana malaikat itu tugasnya menyampaikan berita, menceritakan pesan-pesan Allah. Di sini evangelan dari evangelio, menceritakan. Dia memberi kesaksian apa yang mereka sudah alami saat mereka ditangkap, saat mereka ditahan, saat mereka disidang dan diancam. Di ayat-ayat sebelumnya. Mari kita lihat bagaimana Petrus dan Yohanes ditangkap, ditahan, disidang, dan diancam. Tidak boleh memberitakan nama Yesus. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan nama siapapun dalam nama itu. Saudara, di zaman Tuhan Yesus dan gereja mula-mula itu ada 4 sekte. Tadi dikatakan 4 sekte yaitu Farisi atau Mazhab yang sering kenal, Saduki, Iseni, Selot. Selot itu memegang nasionalis sangat kuat. Anti juga penjajah. Sangat radikal gitu. Keyahudiannya sangat radikal. Iseni itu banyak tinggal di gua-gua dan menekankan hidup selibat. Hidup kudus, hidup tidak menikah. Bagaimana hidup itu bisa kudus? Dia jauh dari dunia politik. Farisi dan Saduki di sini yang sering kontradiktif, mengecam, mengkritik apa yang diajarkan para murid terlebih Yesus.
selalu bersinggungan. Padahal Farisi dan Saduki itu mempunyai prinsip yang berbeda. Kalau Farisi menekankan setelah orang meninggal ada kehidupan, surga dan neraka. Tapi Saduki nggak percaya itu, akan kebangkitan tubuh. Hal-hal yang prinsip berbeda. Tapi tatkala bicara tentang iman Kristen, pengajaran Yesus Kristus, mereka bersatu. Kayak dunia politik ya. Tatkala menyangkut kepentingannya, warna politiknya, mereka bersatu. Bahkan saat bersatu, tatkala berbeda bisa berpisah atau kembali bersatu. Sangat lentur. Itulah masuk-masuk itu atau sekte-sekte itu. Demikian pula para imam tadi. Baik dari golongan Saduki, Farisi, ahli-ahli Taurat tadi bersatu. Bagaimana menangkap Petrus dan Yohanes. Setelah ditangkap, ditahan, lalu disidang, lalu dikecam. Seperti itu. Dalam nama siapakah engkau mengajar itu? Disidang. Dan sidang itu mereka merespon sangat positif. Atas dasar apa engkau melarang aku untuk mengajar, menceritakan kuasa Yesus Kristus? Di sini saudara, keberadaan Petrus dan Yohanes menyaksikan bagaimana setelah dia menerima Roh Kudus dicurahkan itu. Tantangan-tantangan dalam PI, dalam pelayanan diceritakan. Sehingga mengerti keberadaan jemaat tersebut atau gereja mula-mula tersebut. Ini perhatikan dia. Dengan kuasa apakah? Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar pada orang banyak, kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Kita sering melihat fenomena hal-hal seperti ini di sekitar kita. Bagaimana pelarangan, bahkan sampai pohon saja dicap beragama. Naibnya ya orang itu memahami ajaran atau label-label agama. Pohon aja dicap agama. Jangan menanam pohon cemara, itu pohonnya orang Kristen. Itu kan naib sekali. Sampai seperti itu. Larangan-larangan bahkan kecaman-kecam. Kalau pikirannya sudah dibutakan oleh kepentingan dan kenyamanan mereka, merasa terusik, merasa terganggu, jelas. Mengajar dalam nama Yesus Kristus betul-betul dilarang keras. Kesaksian ya, saya juga pernah disidang oleh lurah saat di Semarang itu ya. Di Semarang Barat itu dekat rumahnya Pak Wali Kota. Kan gereja kami dulu belum punya tempat ibadah permanen. Lalu ada jemaat menghibahkan tanahnya. Di Semarang Barat di atas di situ. Silakan untuk gereja. Kami survei. Cukup memberikan harapan di situ. Karena rumahnya masih sedikit dan tidak ada tempat ibadah yang lain. Kami senang di situ. Pasti bisa harapannya. Setelah kami melangkah, RT, RW oke. Lalu menginfokan ke kelurahan, baru ada respon negatif. Lalu lurah mengumpulkan pihak tua-tua RT dan pengurus RT dan RW, juga mengundang
perwakilan dari gereja di kantor kelurahan. Apa yang terjadi? Sekretaris lurah menyampaikan, Pak, maaf, intinya warga nggak setuju. Ya kami heran ya, wong RT, RW sebelumnya setuju. Loh, alasannya apa Pak? Sederhana alasannya. Karena di tempat Bapak akan dirikan gereja tidak ada atau belum ada ya, tempat ibadah yang lain. Atau kasarannya ya musola atau masjid. Itu menjadi kendala. Terus kendala yang kedua ada statement dari orang kelurahan yang namanya Yohanes dan Lukas itu, mungkin sudah mengompori ya, kami juga enggak setuju ada gereja di tempat ini. Saya heran, lihat Pak, itu Pak Yohanes dan itu Pak Lukas. Dilihat dari namanya kan tahu, keberatan ada gereja di sini. Padahal lokasi itu dekat wali kota tinggal, wali kota Semarang saat itu. Dah agak sedikit tegang, kami memohon, kalau Bapak memohon, seperti ini konsekuensinya. Dan akhirnya dipaksakan seperti ini. Kecaman-kecaman. Nah saudara, itu realita yang kadang kita hadapi. Itu juga yang dialami oleh Petrus dan Yohanes, bersaksi. Dan itu disampaikan ke sidang, ke jemaat saat itu. Kesaksian itu bagaimana dalam kuasa Yesus supaya semua orang diselamatkan, menerima Yesus Kristus, bertekuk lutut kepada kuasa Kristus. Tidak mudah. Tapi yang jelas kesaksian itu sudah disampaikan. Dan inilah hasilnya. Inilah yang kami alami. Lanjut Mas. Mari kita belajar dari kesaksian Petrus dan Yohanes tadi. Kesaksian tidak harus diukur dengan berkat. Baik kemakmuran, kesuksesan, kesehatan kita, atau hal-hal yang luar biasa atau mujizat. Kalau setiap kesaksian kita diukur dengan berkat seperti ini, berarti kita sudah terpapar di sini. Teologi kemakmuran. Sedikit-sedikit kesaksian kita, endingnya berkat. Sedikit-sedikit endingnya berkat. Kalau kita, setiap kesaksian kita diukur dengan berkat saudara, itu enggak jauh dengan pengajaran teologi kemakmuran. Semua yang terjadi dalam kehidupan iman Kristen, kalau teologi kemakmuran, diukur dengan berkat. Kalau sesuatu tidak ada berkat, tidak ada sukses, tidak ada sehat, tidak ada mujizat, imanmu kurang. Kamu orang enggak beriman. Itu teologi kemakmuran. Yang meracuni pengajaran Alkitab. Padahal apa yang tepat itu? Seperti dikatakan Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Baik waktu kita itu bersaksi, meskipun tidak ada nilai secara jasmani, atau berkat, atau kesuksesan, kesehatan kita pun, tetap itu memuliakan Tuhan. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau segala sesuatu diukur dengan apa? Sehat, sukses, mujizat, hal-hal yang wah saudara, sudah terpapar teologi kemakmuran. Padahal firman Tuhan, setiap kesulitan, setiap tantangan, kehidupan kita, itu berkat.
Jadi, kesaksian tidak harus diukur dengan berkat. Di sini firman Tuhan meluruskan kita. Nanti kalau kita kesaksian, endingnya nggak ada yang wah atau berkat, membuat orang itu apa? Kecewa. Karena pemahaman Alkitabnya nggak utuh, nggak betul. Di situ, kesaksian tidak harus diukur dengan berkat, baik kesuksesan, sukses sehat, atau hal-hal yang luar biasa. Mari kita melihat respon jemaat melihat kesaksian Petrus dan Yohanes tadi. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu atau kesaksian itu, berserulah mereka bersama-sama. Homo tu madon. Kepada Allah katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Respon jemaat berdoa kepada Allah. Berserulah mereka bersama-sama, homo tu madon. Ada satu hati. Ada kesehatian. Di situ maksudnya seruan mereka, doa mereka, homo tu madon. Dan dinyatakan kepada Allah. Karena itu dengan melihat ayat di sini kita melihat pola jemaat berdoa diawali dengan pengagungan Allah. Pengakuan kekuasaan Allah yang berkuasa atas alam semesta. Ya. Ini pola jemaat berdoa. Tantangan di depan mata. Ancaman di depan mata, larangan di depan mata. Kalau kita melihat di sini, jemaat tidak memperbesar masalah, tapi melihat apa? Allah Maha Kuasa, Allah berotoritas, Allah atas alam semesta. Ini pola jemaat berdoa. Mengagungkan, menyembah, mengakui otoritas Allah yang berkuasa atas alam semesta. Biasanya tatkala tantangan datang, kesulitan datang, kita berdoanya apa? Tuhan, ini masalahku, saya enggak kuat Tuhan, masalah ini terlalu besar bagiku. Kalau bisa ambillah nyawa ini Tuhan, saya sudah enggak sanggup. Kalau kita melihat pola di sini, saat kita berdoa, masalah tantangan di depan mata, yang perlu kita pandang apa? Otoritas Tuhan. Kuasa Tuhan atas alam semesta ini juga berkuasa atas kehidupan, tantangan, kesulitan, dan setiap persoalan kita. Itu yang harus kita kedepankan. Tapi kalau kita kedepankan, kita ceritakan kepada Tuhan, bukan pengakuan, bukan iman, Tuhanku Maha Kuasa, kita sering kalah sebelum menghadapi masalah-masalah itu. Karena apa? Yang ada apa? Beban ini terlalu besar, ini terlalu besar. Karena itu respon jemaat saat mendengar kesaksian Petrus dan jemaat itu, Allah kita hebat, Allah kita berkuasa. Sehingga mereka tetap mengagungkan nama Tuhan. Nyalinya enggak ciut. Oh, saya sudah ditangkap, saya sudah ditahan, lalu disidang, lalu dikecam. Respon jemaat saat itu berseru kepada Tuhan, tekad satu hati. Allah kita Maha Kuasa. Mensupport, mendoakan Petrus dan Yohanes. Allah kita luar biasa. Mari
kita berdoa, mari kita berseru. Homo tu madon. Satu tekad, satu tujuan, ada perasaan yang sama. Beda ya dengan keberadaan, sedikit disinggung dalam sekolah minggu hari ini. Keberanian untuk menolong orang lain, itu butuh nyali, butuh tekad, komitmen, dan pengorbanan. Jika kita belajar dari Bilangan pasal 13, 12 pengintai, ya, 12 pengintai. Nyalinya ciut. Tatkala 12 pengintai suruh mengintai tanah Kanaan. Lalu melaporkan pada Musa. Yang 2 pengintai Yosua dan Kaleb apa? Kita bisa. Allah kita luar biasa. Meskipun yang diintai itu kemampuan kita, kualitas kita, kuantitas kita tidak ada apa-apanya. Tapi 10 pengintai itu, aduh, enggak. Yang dibesarkan apa? Masalah di depannya. Tapi Kaleb dan Yosua, yuk kita tetap maju. Kalau melihat kenyataan di depan mata, apa yang terjadi? 10 pengintai itu orangnya hebat-hebat, tinggi, besar-besar. Secara kuantitas, kualitas sudah kita nggak bisa. Tapi Kaleb dan Yosua apa? Kita maju, kita punya Allah yang hebat, kita bisa melaluinya. Secara kontekstual bisa kita lihat jemaat tatkala mendengar merespon kesaksian Petrus dan Yohanes. Pengagungan Allah, pengakuan otoritas Allah. Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isi. Itu pengakuan iman, mindset jemaat. Allah kita itu hebat begitu. Allah kita itu luar biasa. Tapi 10 pengintai tadi nyerah dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau sudah nyerah itu nggak ada semangat gitu ya. Kalau sudah takut gimana? Mau diajak berperang, menapaki negeri perjanjian, udah. Dampaknya apa? Orang-orang yang penakut tadi terbunuh di padang gurun. Nggak puluhan loh ya, ratusan. Ketakutan menyebabkan kelemahan dan tidak bersemangat. Kan itu saudara, respon jemaat setelah mendengar kesaksian Petrus dan Yohanes tadi, mereka mengakui otoritas Allah itu lebih berkuasa atas kehidupan manusia, termasuk masalah-masalah kita. Bagaimana respon jemaat berikutnya? Dan oleh Roh Kudus, ya, dengan perantara hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan. Dan yang diurapinya, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ayat di sini mengandung umat jemaat menyampaikan realita dari zaman Daud sampai Herodes, Pilatus, para penguasa dunia melawan Mesias. Tuhan, Raja yang diurapi itu. Ya, terlebih disebutkan tadi, ya, zaman Herodes, zaman Pilatus. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, di sini menyampaikan realita dari zaman Daud sampai Herodes, Pilatus,
para penguasa dunia yang melawan Kristus. Artinya apa? Jemaat di sini memahami sejak dahulu orang-orang Yahudi di situ sudah tegar tengkuk melawan penguasa, melawan raja. Dan mereka tahu mereka itu sia-sia. Dan Herodes Pilatus, lihat di situ, berkuasa melawan hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Dalam doa, kita menyampaikan realita yang sebenarnya. Peristiwa-peristiwa yang sebenarnya, yang terjadi dalam hidup kita. Baik doa sekarang ya, baik secara online maupun offline di era sekarang di sini. Bagaimana menyatukan doa di dalam kehidupan umat Tuhan. Itu responnya. Sangat positif, pengagungan Tuhan, menyampaikan realita yang ada, tidak mengada-ada. Sekarang lebih spesifik lagi, bagaimana isi doanya? Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Isi doanya jika kita cermati ayat 29-30 itu, keberanian ber-PI. Tapi jika kita lihat teks aslinya, nean, berikan kami ketekunan, berikan kami kesetiaan. Meskipun situasinya seperti ini. Tidak sekedar keberanian, tidak sekedar semangat, tapi tetap tekun di dalam Engkau. Bahkan berani melompat keluar ya. Berikan kesembuhan orang lain. Ini agak kurang masuk akal, enggak lazim. Komunitas kita lagi tertekan. Gitu. Lagi ada masalah besar di hadapan kita. Kok doanya isinya apa? Musnahkan mereka. Nalarnya kan gitu lazimnya. Bunuh mereka, basmi mereka Tuhan. Tapi jemaat, selain keberanian, kesetiaan, dia meminta, berikan kesembuhan orang lain. Aisin. Mendoakan orang lain juga disentuh, juga disembuhkan oleh Allah. Dan isi doanya, berikan tanda-tanda. Semea. Petunjuk, hikmat, sehingga apa? Mereka mengambil keputusan yang betul-betul tidak pro Farisi, tidak pro Saduki, tapi hikmat itu betul-betul memuliakan Allah. Dan ini enggak mudah, saudara. Kalau cari untuk popularitas dirinya, jemaat bisa apa? Menyimpang doanya. Karena untuk kepentingan dan tujuan dirinya, kelompoknya. Mujizat-mujizat terata. Mujizat-mujizat ini menandakan kehadiran Tuhan. Zaman Tuhan. Di sini permohonan doa mereka melihat realita seperti itu. Mereka tidak pasif
tapi mereka aktif. Mereka tidak pesimis tapi optimis. Keberanian, ketekunan, bahkan berdoa bagi orang lain. Itu isi doa. Jemaat melihat realita, tantangan yang dihadapi saat itu. Ini mengajarkan kita, kondisi apapun kita diajarkan apa? Mendoakan apa? Musuh-musuh kita. Seperti Salomo ya, saat doanya dijawab gitu ya, oleh Tuhan, lalu melalui malaikatnya Tuhan berkata, Salomo sekarang kamu minta apa? Doamu dijawab oleh Tuhan. Kalau kita saat ini ditawari seperti itu, apa? Salomo saat itu dalam kondisi kaya ya kaya, tapi juga dikelilingi musuh yang besar. Salomo minta satu, berikan hikmat Tuhan. Berikan petunjuk Tuhan, hikmat dari Engkau. Salomo tidak meminta, wah ini kesempatan langka. Ya udah, Tuhan musnahkan musuhku. Hancurkan musuhku, tidak. Tapi Salomo minta hikmat Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan menumpas sendiri musuh-musuh kerajaan Salomo saat itu. Juga keberadaan jemaat saat itu. Juga berikan keberanian kesembuhan orang lain, berikan tanda-tanda petunjuk dan mujizat-mujizat. Karena apa? Oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi di sini kuasa nama Yesus ya, yang kita kemarin melihat bagaimana kuasa nama Yesus bekerja kepada diri Petrus dan Yohanes. Sehingga orang lumpuh yang sudah 40 tahun itu bisa berjalan. Menyaksikan karya Tuhan. Justru orang banyak merespon secara positif. Jangan mengajar dalam nama Yesus. Petrus dan Yohanes tetap kokoh. Apa dasarmu? Kamu melarang aku. Kamu larang seperti apapun, saya tetap mengajar dalam nama Yesus. Nama yang penuh kuasa. Nama di atas segala nama. Lanjut Mas. Mari kita lihat pentingnya berdoa itu. Kelihatannya sepele. Jika kita belajar dari Yesus di sini. Ya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira pelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini kemanusiaan Kristus. Sebelum menerima tugas yang sangat berat menghadapi penyalipan dirinya. Dia juga berdoa. Secara manusiawi, banyak pergumulan-pergumulan di hidup kita. Apalagi kedagingan, apalagi kuasa-kuasa kegelapan mudah merapuhkan kehidupan kita. Tapi Yesus mengajarkan, dengan doa itu ada kekuatan. Kan tuh di sini tetaplah berdoa. Mengapa orang itu malas berdoa? Pak, doaku enggak dijawab. Aku sudah bergumul lama tidak dijawab. Saya malas berdoa. Enggak ada gairah lagi. Kalau itu dibiarkan, mereka tidak melihat teladan Yesus. Kita bisa ada kekuatan. Kita bisa mensyukuri itu. Itu adalah kekuatan dari Tuhan. Tapi kalau segala sesuatu diukur berkat, jawaban doa diukur berkat, orang itu enggak bertahan lama.
akan kecewa dengan Tuhan. Akhirnya apa? Doanya mulai luntur. Isi doanya mulai enggak jelas. Karena segala sesuatu diukur dengan berkat tadi. Apakah salah Pak seperti itu? Enggak salah. Wong kita sakit berdoa kan juga ingin sembuh, enggak salah. Kita bekerja, menabung, kita dapat uang, enggak salah. Tapi selama segala sesuatu, kesaksian hidup kita dinilai dengan uang, saudara, di situ ya, pemahaman kita masih belum utuh dan bisa sedang terpapar teologi kesuksesan tadi. Mari kita belajar dari Yesus di sini. Contoh teladan yang sempurna. Dia saja minta kekuatan kepada Bapa. Apalagi kita sebagai umatnya, sebagai gerejanya di dalam Dia. Lanjut. Allah menjawab doa-doa mereka. Lihat isi doa mereka tadi. Ya. Permohonan ketekunan, keberanian untuk memberitakan Injil. Permohonan apa tadi? Kesembuhan orang lain, berikan petunjuk dan mujizat-mujizat itu. Di sini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, ini tetap seperti tujuan semula. Pentakosta tujuan utamanya Roh Kudus dicurahkan di sini. Injil itu diberitakan. Bukan disimpan untuk dirinya, untuk umat Israel. Harus diberitakan. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Berarti kan penuh Roh Kudus. Artinya hidupnya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu tandanya salah satunya di situ memberitakan firman Allah dengan berani. Berani di sini jangan ditafsirkan membabi buta ya. Kalau diaplikasikan kontekan sekarang dengan hikmat Tuhan. Ya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kalau hidupnya melenceng dengan pimpinan Roh Kudus, berarti dia itu omong kosong. Ya. Orang yang penuh Roh Kudus, artinya hidupnya yang dipimpin Roh Kudus di situ. Ya. Memberitakan firman Tuhan. Menghadapi tantangan kehidupan itu tetap kuat di dalam Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Karena seperti ditegaskan di sini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mari saudara yang dikasih Tuhan, Allah menjawab doa-doa jemaat. Situasi yang genting, situasi yang luar biasa. Tetaplah berdoa. Kelihatannya sepele, kelihatannya mudah didengar. Tapi bagaimana berdoa yang tepat, berdoa yang benar, mari kita pahami dengan ini. Yuk kita berdoa kan mudah. Yuk kita memuliakan Tuhan kan mudah. Tapi bagaimana memuliakan Tuhan, kita mengimani pujian itu, enggak mudah. Ya. Untuk fokus iman pada pujian itu, untuk fokus pada doa atau isi doa-doa kita itu, enggak mudah. Karena itu kita tetap mengandalkan Tuhan. Ayat yang terakhir. Yuk kita baca sama-sama 1 Tesalonika ayat 5:17. 3, 4. Tetaplah berdoa. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Ya. Adialaitos.
proseucheste. Terus meneruslah berdoa. Proseste, merendahkan hati kita di hadapannya. Jangan kita berdoa kepada Tuhan sok tahu kita. Sehingga doa-doa kita itu menyetir Tuhan. Seperti kita datang kepada orang pintar atau ke dukun. Kalau bayarannya gede, tetap ya berkatnya juga gede. Ya. Sehingga Tuhan itu kita jadikan objek, bukan subjek. Ya. Nanti kalau jawabannya besar, semakin gitu ya. Kosnya, harganya itu juga tinggi. Tidak. Jadi tetaplah berdoa di sini, terus meneruslah berdoa. Kita menempatkan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Itu rahasia jemaat tetap kuat, situasi dan kondisi apapun. Kasat mata kelihatannya enggak terlihat jawaban-jawaban itu, tapi kekuatan batin, rasa syukur, itulah yang mereka yakini. Sehingga dalam tekanan apapun, jemaat-jemaat itu tetap kuat di dalam kehidupan kita. Kaum muda, ejekan. Impian-impian yang tertunda, jangan malas berdoa. Amin semuanya? Amin Bapak Ibu? Itu yang diajarkan firman Tuhan. Dan isi doa kita harus berkualitas. Meskipun kita itu enggak minta secara jasmani, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kadang kan ingin bukti dulu, Tuhan ini saya Tuhan, jawab berikan di mata saya, ini Tuhan. Kita menantang Tuhan. Kalau sudah menantang Tuhan, kita akhirnya mengatur Tuhan. Jadi pola doa kita tidak otoritas kehendak-Mu Tuhan. Aku mengagungkan Engkau, mengakui kebesaran Engkau, kuasa Engkau atas alam semesta ini. Kan itu saudara, tokoh reformasi, ya, sang reformator, gitu, di situ. Ya. Menjadi seorang Kristen tanpa doa, itu enggak mungkin. Barat hidup tanpa bernapas. Siapa hidup enggak bernapas? Pasti apa? Game. Ya. Kalau beli, seperti waktu pandemi kemarin ya, waktu pernah saya sampaikan ya, napas kalau dihitung-hitung per tabung, yang kecil itu 40 ya, berdamai sekarang ya, atau 50 ya. Kali sehari, kali berapa jam, kali berapa bulan, di total itu sebulan itu 5 miliar lebih. Kalau kita melihat berkat Tuhan, 5 miliar. Sebulan kita bisa bernapas tanpa oksigen. Gratis di situ. Itu kan berkat Tuhan luar biasa. Artinya kalau hidup kita itu enggak dibarengi dengan doa, mengakui otoritas penyerahan Allah, kalau kita masih mengandalkan diri kita sendiri, ngap-ngap. Hidup terasa berat. Kalau sudah terasa berat, kita memperbesarkan masalah kita. Kalau sudah memperbesarkan masalah kita, akibatnya apa? Kita mengasihi diri sendiri. Sehingga kita apa? Hidup dalam tempurung. Seakan-akan dunia kita sedang kiamat. Dan kita sedang dilanda itu. Kita tidak melihat otoritas Allah atas alam semesta. Kuasa-kuasa Allah. Mari saudara, meskipun secara kasat mata, secara fisik, semua yang kita harapkan, doakan, itu mungkin sampai saat ini belum tersampaikan. Ingat, jangan lemah, kita tetap berdoa, mengandalkan Allah. Dengan kekuatan itu kita bisa melalui. Dan dengan iman, kita bisa melewati segala tantangan-tantangan itu. Saya mengundang tim musik dan singer ke depan.
Mari kita angkat satu pujian yang terakhir tadi. Bahwa doa mengubah segala sesuatu. Itulah yang menjadi kekuatan jiwa raga kita. Mari kita imani pujian ini. Karena dengan doa Allah itu sedang bekerja. Allah sedang menuntun, menyertai kehidupan kita. Meskipun sekeliling kita enggak mampu, kita enggak sanggup. Mari kita berdiam diri, mencari Tuhan. Yakin doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ada di luar kemampuan, ku berdiam diri Tuhan, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari katakan dengan iman. Saat kenyataan di depan kita, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. katakan doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Musik setengah suara. Saya beri kesempatan pada Bapak Ibu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita imani firman Tuhan, pujian tadi, bahwa doa mengubah segala sesuatu. Mungkin saat ini ada kekecewaan di depan kita, di keseliling kita. Kenyataan-kenyataan yang tidak kita harapkan, itu terjadi. Mari kita tetap pandang Tuhan. Mari kita tetap berdoa, mengandalkan kuasa Tuhan. Ingat, Tuhan berkuasa atas segala hidup kita, atas alam semesta ini. Apalagi tantangan kita, pergumulan kita. Mari kita imani Tuhan sedang bekerja, sehingga kita bisa melewati. Mungkin semua itu sedang hampa, ada kekecewaan. Mari firman Tuhan hari ini kita berdoa dengan hati, kerendahan hati, sehingga kuasa Allah meluapkan kekuatan, memberikan kekuatan bagi kita. Dan seperti firman hari ini, doakan orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang menghambat pertumbuhan rohani kita, berkat kita, usaha kita, doakan
Karena Tuhan sedang bekerja melalui mereka, Tuhan akan membuka berkat bagimu. Mungkin ada sedang mulai putus asa, mungkin kecewa. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang berkarya. Melalui doa, kuasa Tuhan, kehendak Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Setiap pujian, setiap firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Apapun kondisi kami tetap memandang Engkau. Kami tetap berdoa, karena Engkau Allah berkuasa. Kami mulai meninggalkan kemampuan kami, tapi dengan hikmat pertolongan-Mu Tuhan, berkat itu akan nyata. Mujizat itu kami akan melihat. Karena dalam Yesus Kristus, kekuatan, kedewasaan, dan berkat-berkat akan Engkau berikan bagi kami. Kepada satu nama agung kami Yesus Kristus, doa ini kami persembahkan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon kesabarannya. Sebelum kita tutup dalam doa berkat, ada beberapa informasi atau pengumuman mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, persekutuan doa besok Rabu 14 Juni jam 7 malam Bapak Ibu. Firman Tuhan akan dilayani Bapak Mr. Yuwono. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bergabung, kita saling mendoakan, saling menguatkan, ya, saling memberkati melalui persekutuan tersebut. Ya, dilakukan secara online. Gitu ya. Berikutnya, gereja mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun minggu ini, tanggal 13 Juni, Bapak Luhur Budi Utomo. Ya, Bu Santo, salam Mas Budi. Ya, 13 Juni nanti. Berikutnya 15 Juni Ibu Chandra Sri Hartati. Selamat ulang tahun Bu Kasiman, Tuhan berkati ya. Semakin sembuh, sehat tangannya. Juga 16 Juni Bapak Valentinus Susilo Nugro, Bapak Valen, ada? Bu Topo? Wah ya, sedang di Padang ya. Ya, minggu yang lalu berangkat ya di Padang ya. Salam Bu ya pada Pak Valen. Berikutnya 16 Juni Saudari Lovely Daniel Emi Katrin Nathanael Sidaputar. Ya. Lovely ya, selamat ulang tahun, Tuhan berkati ya, Lovely. Berikutnya 18 Juni, ya ini minggu depan, ya, Bapak Renaldi Setia Prananda. Ya, ini keluarga Pak Tri sedang ada acara ya minggu ini sehingga tidak bisa ya, bergabung. Ya. Kepada Mas Aldi ya, nanti Japri aja. Ya. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Ya, jika enggak ada dari jemaat mengingatkan, hari ini ya setelah ibadah selesai ada pemeriksaan mata. Apalagi di era ya sekarang ini ya kita sering melihat HP, anak kita sering game tanpa disadari, setelah parah baru kita cek mata ya. Ini ada kesempatan ya dari Halmahera ya optik ya memberikan servis cek mata ya, mereka ahlinya, silahkan kesempatan ya langsung ya mereka akan melakukan pemeriksaan mata. Bapak Ibu ya silakan ya. Mungkin sudah datang ya, sudah datang, nggak tahu, sudah datang Pak Parjo, sudah Pak ya ya, karena janjinya jam 10 akan prepare. Mengingatkan pengurus PPG rencana ya 25 Juni ada rapat setelah ibadah. Ya, di situ
bisa mengatur waktu, mohon PPG ya, sehingga kita bisa evaluasi dan persiapan program yang akan kita lakukan bulan Juli mendatang. Kalau tidak ada tambahan pengumuman di sini, ya, petugas-petugas ibadah minggu depan, ya, dari WL sampai pemain musik, silakan. Ya, Bapak-Ibu lihat di buletin dan di depan kita, ya, sehingga semuanya yang melayani Tuhan besok minggu siap. Jika tidak ada tambahan pengumuman, mengundang semua jemaat berdiri, mari kita mohon berkat dari Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Kepada Allah Tritunggal, Allah yang kami puja, kami sembah, kami tinggikan, Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Berkat-Mu boleh turun bagi kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus, yang ajaib dan penuh kuasa. Kita pujikan, Tuhan-Mu memberkati-Mu. Kita saat teduh sejenak, silakan duduk sebentar. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.